Selamat pagi Bu Esther. Pada pagi ini saya akan menyampaikan pendapat mengenai usaha diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan melalui jalur diplomasi merupakan usaha untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui jalur damai dengan cara perundingan, bermusyawarah, atau mengadakan perjanjian tanpa adanya pertumpahan darah atau secara damai untuk memperoleh pengakuan dari negara lain. Singkatnya, diplomasi artinya perundingan atau perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Seperti yang kita ketahui, beberapa perjuangan diplomasi bangsa Indonesia seperti perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, perundingan Rouen-Royen, konferensi meja bundar. Nah, salah satu contoh yang akan saya bahas adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag di Belanda. Nah, KBM ini itu ada ketuanya nama Willem Drees, delegasi Belanda dari Johannes van Deserven. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa saja isi dari konferensi meja bundar. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1900. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nah, yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan dilakukan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Nah, konferensi meja bundar itu tidak berjalan lancar-lancar aja loh. Ada masalah sulit yang sulit untuk dipecahkan. Apa aja sih? Yang pertama, masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Nah, yang kedua, ada masalah Uni Indonesia Belanda. Nah, yang terakhir itu adalah dampak pengaruh konferensi meja bundar. Jadi, menurut saya, perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya tidaklah mudah. Dibutuhkan semangat juang bangsa Indonesia yang tinggi, walaupun banyak kesulitan menghadapinya. Dengan perjuangan diplomasi ini juga, tidak diperlukan mengorbankan nyawa dan juga darah. Karena yang dilakukan hanyalah berunding, berdiskusi, dan bermusyawarah secara damai. Walaupun saat berunding, Indonesia sempat hampir kehilangan beberapa wilayah, tetapi dengan perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia diakui oleh negara lain dan membuat bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama terhadap negara-negara lain. Sekian dan terima kasih.